Selanjutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi itu diisrokan dari masjid ke masjid. Betul nggak? Kenapa Allah pilih dari masjid ke masjid? Bukannya minal kusur ilal kusur. Bukannya dari istana ke istana. Yang Allah pilih dari masjid ke masjid. Kenapa Nabi Muhammad tidak diisrokan minal kusur ilal kusur, dari istana ke istana, dari hotel ke hotel kalau sekarang? Karena bukannya dari pila ke pila, justru dari masjid ke masjid. Malah Nabi pertama kali menginjak di daratan Madinah, Yasrib pada saat itu masih Yasrib namanya. Tapi setelah menjadi kota Islam dirubah menjadi Madinatul Munawwarah. Apa yang Nabi bangun? Pertama kali Nabi mendarat di Kuba, perbatasan kota antara Mekah dan Madinah, membangun masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mana suaranya, Bu? Bu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya berkah di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab yang baru saja kita tinggalkan. Berkahilah di bulan Sya'ban yang kita awali di hari ini, dan berikanlah kami kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim samiul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, yang saya hormati para ulama, para asatiz, para hujaj, wabil khusus Raisul Masjid Bapak Haji Ahmad Haidir beserta jajarannya. Ini Ketua DKM Al-Barakah berbeda dari yang lain karena beliau adalah salah satu guru daripada Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa. Biasa di luar. Ini kata burung hudhud ini mah. Yang saya hormati yaitu guru kita, sahabat saya, yaitu Kiai Haji
namun adung jamaah sekalian, baik jamaah Al-Barkah maupun Ar-Royan atau mungkin dari tempat yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah jangan khawatir, kehadiran kita subuh ini disaksikan oleh para malaikat Allah, baik malaikat penjaga siang maupun malaikat penjaga malam, berkumpul pada waktu sholat subuh menyaksikan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita pagi hari ini diangkat oleh malaikat kehadirat Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pagi-pagi pada subuh saya disuruh ngomong ini. Harusnya makan nyarap ya. Ya udah, sarapannya begini dah. Berbicara masalah Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanannya Nabi, atau mungkin lebih tepat bukan perjalanan tapi diperjalankannya Nabi besar Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lailan di malam hari. Itu namanya Isra. Jadi kalau secara lugotan Bapak malam-malam keluar ke rumah janda, itu juga Isra. Itu enggak ya? Kan jalan di malam hari. Kalau lugotan ya. Itu. Adapun Mi'raj yaitu diangkatnya baginda Rasul dari Masjidil Aqsa di Al-Quds di Palestina, melintasi alam metafisik, alam malakut, alam ruh, dari langit pertama sampai langit ketujuh, ke Baitul Ma'mur, ke Sidratil Muntaha, menghadap Allah langsung atau dia langsung, gak usah diperdebatkan terlalu banyak waktunya, untuk menerima perintah sholat. Peristiwa Isra Mi'raj yang spektakuler ini sebetulnya ulama bersepakat tidak ada perbedaan bahwa Isra wal Mi'raj itu hakun fil waqi, betul-betul terjadi. Itu nggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Semuanya sepakat bahwa Isra wal Mi'raj itu benar-benar terjadi karena didokumentasikan sampai saat ini di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Sedangkan kebenaran Al-Quran itu mutlak. Apa mutlak itu ya? Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kebenaran kita termasuk para ulama, profesor, doktor, kebenarannya relatif. Paham ya, relatif? Bisa benar, bisa salah. Sekarang benar, 10 tahun yang akan datang belum tentu benar. Itu namanya dibatasi oleh waktu. Di sini benar, di tempat lain belum tentu benar. Itu namanya dibatasi oleh ruang atau tempat. Tapi kebenaran Al-Quran itu mutlak. Karena bahwa Quran itu adalah berasal dari yang maha mutlak. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenaran Allah itu mutlak, transendental, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua sepakat. Kecuali Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Dedek. Sepakat, Pak. Baik itu dari al-mutakalimin, teolog muslim,
Ini anak putra saya, Dr. Ibnu Hajar Al-Haytami, dia banyak kajiannya di Tauhid. Karena S2-nya Tauhid, ilmu kalam. Kemudian di S3-nya dia banyak di tasawuf, tafsir, dan filsafat juga, filsafat Islam. Jadi kaum mutakalimin, teologi Islam ini sepakat. Fuqaha juga sepakat, para ulama fikih. Kemudian kaum sufiin juga, para ahli tasawuf sepakat Isra Mi'raj itu terjadi. Kemudian para falasifa, para ahli filsafat juga sepakat bahwa Isra wal Mi'raj itu benar-benar terjadi. Walaupun pada awalnya pada zaman Rasulullah sangat menggemparkan. Yang kuat imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq semakin kuat. Yang ragu-ragu semakin ragu, bahkan ada yang murtad. Jadi betul-betul Isra wal Mi'raj itu adalah ujian keimanan pada saat itu. Yang jadi masalah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini kaifiyahnya, caranya itu gimana? Ini yang nampaknya ada perbedaan di kalangan para ulama. Kaum filosof, kata guru saya, bahwa Isra wal Mi'raj ini itu terjadi biruhihi pakot, hanya dengan ruh saja. Jasadnya Nabi Muhammad tetap ada di bumi, tapi yang diperjalankan oleh Allah itu adalah ruh, tanpa jasad. Kenapa demikian? Jadi menurut para filosof bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan spiritual. Apa itu spiritual? Ketinggian ya? Spiritual? Rohani? Iya, bukan fisik. Jadi perjalanannya perjalanan ruhani. Karena memang yang dilintasinya Mi'raj itu adalah alam ruhani. Mustahil bisa dilewati oleh alam fisik seperti badan ini, jasad. Jadi yang melintasi 7 lapis langit, namanya yang langit itu yang mana sih? Saya juga nggak ngerti. Ada yang tahu langit yang pertama mana? Hah? Nggak ada ya? Saya kok tanya langit yang pertama itu mana? Pak Haji Haidir tahu nggak? Bumi itu termasuk langit pertama atau bukan? Bukan kan? Termasuk planet bumi, alam nyata, alam fisik. Terus bulan, Mars, Jupiter termasuk nggak? Termasuk langit pertama nggak? Bukan kali. Buktinya para astronot yang datang ke sana nggak ketemu Nabi Adam. Nabi Adam katanya di langit pertama. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Apalagi Isra wal Mi'raj ini hanya lailan, separuh malam. Pendek apa panjang kira-kira? Sangat pendek. Itu perjalanannya harus ditempuh ribuan tahun, tapi bisa dilaksanakan hanya separuh malam. Berangkat pada Isya menjelang subuh, Nabi sudah landing. Pesawatnya apa tuh? Nabi sudah ada di bumi, di Masjidil Haram. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan non fisik, karena yang dia lewati itu juga alam malakut. Jadi kalau para filosof bahwa sebetulnya itu alam malaikat, alam langit itu adalah alam malakut, alamnya para malaikat, alam goib,
alam metafisika, non fisik. Dia punya hukum sendiri. Kalau yang jadi yang bisa menembus alam itu ya malaikat, karena malaikat non fisik, malaikat dari nur. Ya betul nggak? Nah kemudian ruh, karena ruh itu juga non fisik. Itu yang bisa menembus langit. Jin mungkin itu juga non fisik. Kalau fisik berarti menabrak hukum sunatullah, yaitu halum metafisika yang punya hukum sendiri, maka akan hancur lebur. Pesawat ulang-alik juga jangankan melewati 7 lapis langit, belum nyampe langit pertama saja banyak yang meledak. Itu kata para filosof. Jadi oleh karena itu nanti adanya kebangkitan alam kubur bukan kebangkitan jasad, tapi kebangkitan ruh. Ngaco ya saya? Hah? Ngaco ya? Saya yang ngaco apa otaknya yang ngaco? Jadi nanti yang dibangkitkan itu adalah ruh, karena bahwa alam kubur itu alam metafisika. Alam kubur itu kehidupannya kehidupan ruh. Jadi nanti yang ditanya oleh malaikat mungkar nakir ruh, bukan jasad. Jahat mah terbaring di tanah, kembali ke tanah, menjadi santakan caci tanah, yang terhingga hanya terangkat kata Haji Roma Irama dengan judul lagunya Sebujur Bangkai. Hah? Mana lagunya? Ntar aja dah. Jadi nanti pun kebangkitan di padang mahsyar itu adalah kebangkitan ruh, bukan kebangkitan jasad, kata mereka. Apalagi yang sudah meninggalnya ribuan tahun, betul nggak? Jadi nanti yang dibangkitkan itu adalah ruh. Yang dihisab ruh, yang ditimbang itu ruh, yang masuk surga ruh, yang masuk neraka ruh. Jadi mereka menikmati nikmat kubur adalah ruh. Yang merasakan penderitaan neraka juga ruh. Jadi jasad tidak bertanggung jawab, karena bahwa alam akhirat itu alam ruh, bukan alam jasad, kata mereka. Tapi menurut para kaum mutakalimin, para ahli tauhid, para ilmu kalam, tidak begitu. Bahwa Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasad sekaligus secara utuh. Ini mah terserah mau pilih yang mana. Mana buktinya? Karena di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun. Abdun itu hamba. Yang namanya hamba gabungan antara jasad dan ruh. Jadi Nabi Muhammad itu di Isra wal Mi'rajkan dengan jasad sekaligus ruh. Kok bisa, Pak? Bisa. Apa bisa fisik Rasulullah menembus langit? Bisa. Dulu juga pernah ada iklan rokok apa itu, menembus langit. Tahun berapa itu ada iklan begitu? Iya. Ya kan? Masya Allah.
Karena bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan kemauan Nabi Muhammad, tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Karena lafadznya subhanallazi asra. Asra yusri, bukan saro. Kalau saro berjalan, Nabi jalan sendiri. Tapi lafadznya asra ditambah alif, asra yusri, af'ala yuf'ilu. Berarti Nabi menjadi objek, Allah menjadi subjek. Allah yang aktif, Nabi terima jadi. Allah yang memberangkatkan, Nabi yang diberangkatkan. Kalau lihat dari kacamata ini rasanya kayak masuk akal ya? Iya. Kok bisa? Bisa. Kok cuma separuh malam? Itu kan bisa ratusan ribuan tahun. Bisa, karena Allah yang mau. Allah kalau sudah berkehendak, kun fayakun. Jadi kata Allah. Nggak perlu ada proses. Yang pakai proses itu manusia. Allah tidak ada proses. Apa yang Allah inginkan, jadi udah. Lagi bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa mukjizat. Ngerti nggak mukjizat tuh? Dari kata ajaja yu'jizu, yang melemahkan. Jadi mukjizat itu adalah yang melemahkan akal, yang tidak mungkin dinalar oleh akal, yang tidak mungkin dipahami oleh akal. Itu namanya mukjizat. Makanya Allah sudah pertaruhkan dengan adatut tasbih. Subhana, maha suci Allah. Setiap peristiwa yang diawali dengan kalimat tasbih, berarti ini peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang sulit dinalar oleh akal. Kecuali pendekatannya keimanan kepada Allah Subhanahu. Makanya Sayyidina Abu Bakar begitu mendengar dari salah seorang kafir Quraisy, ya Abu Bakar, bahwa teman ente Muhammad bin Abdillah tadi cerita. Buat dia bilang tadi malam telah menjalankan perjalanan 7 lapis langit. Menghadap Tuhannya. Berangkat pada Isya, kemudian menjelang subuh sudah sampai di sini. Apakah ente percaya? Kata Abu Bakar, siapa yang berbicara? Sahabat ente, siapa namanya? Muhammad bin Abdillah. Iya, kalau Muhammad yang berbicara, sodaqah Muhammad. Benar itu Muhammad bin Abdillah. Karena dia tidak pernah bohong. Nah, karena apa? Semakin mantap karena Abu Bakar melihatnya dari aspek keimanan. Kalau aspek keimanan berarti aspek kebesaran Tuhan. Gitu. Kok kenapa? Kalau begitu Allah tidak adil. Kenapa Allah menciptakan hukum alam, dia sendiri yang nabrak? Bahwa api membakar, kan begitu hukumnya ya? Itu kan hukum alam sunnatullah. Api membakar, air membasahi, kan begitu? Itu pasti begitu emang. Hukum dunia ya dunia, hukum metafisika ya metafisika. Kenapa bisa? Bisa karena Allah yang berkehendak. Bisa saja Allah perintahkan, wahai hukum alam yang ada di metafisika, yang ada di langit, semua tunduk kepada Muhammad, hambaku yang akan aku perjalankan menuju aku. Karena Allah yang memerintahkan, aman Nabi Muhammad. Betul nggak? Bukan berarti Allah itu menabrak hukumnya sendiri yang dia buat. Bukan, tapi Allah ingin menunjukkan kebesarannya kepada makhluknya. Contoh. Api membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh api unggun oleh Raja Namrud, sampai itu api habis, kayu habis, tinggal hanya arang, tapi Nabi Ibrahim tersenyum, tidak sedikit pun merasakan panas. Sedikit pun tidak terbakar oleh api. Di mana itu hukum api yang membakar itu? Musuhnya kan terbakar kalau pakai logika, betul nggak? Kalau pakai logika, musuhnya kebakar.
Nabi Muhammad mestinya hancur tubuhnya di alam metafisika. Tapi ternyata tidak. Oh tidak, karena Allah yang pengen, bukan Nabi Muhammad. Kata Allah, ya naru wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin. Jadilah kau sejuk. Berikanlah keselamatan buat Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim gak terbakar. Selamat. Karena apa? Api tunduk terhadap perintah Allah. Paham ya sampai sini ya? Nah itu. Jadi tidak selamanya harus pakai akal. Malah agama itu harusnya iman dulu, percaya dulu, baru akal. Jangan akal dulu, baru iman. Kalau nggak nyampe akalnya, dibuang tuh agama. Betul nggak? Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau nggak nyampe akalnya memahami satu ayat, ayat itu yang dibilang tidak relevan. Betul nggak? Ayat itu yang dibilang tidak cocok. Nauzubillah kalau begitu. Contoh yang lain. Nah, Umar bin Khattab ketika dia mencium Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad itu? Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Itu sebetulnya Hajar Aswad kalau kita buka di buku pinter, dulunya putih. Putih luar biasa, bercahaya. Kenapa itu hitam? Ada koruptor 13 triliun nyium dia, hitam. Ada maling preman pergi haji tobat dicium, hitam. Dulunya putih, kan itu batu surga, Pak. Kenapa orang sampai bertempur luar biasa? Itu bukan batu gunung. Itu batu yang diturunkan dari sorga, dititip di dunia. Termasuk makom Ibrahim. Nabi Ibrahim bisa naik turun sendiri. Dulu mana ada mesin modern, lift, tidak ada. Tapi itu batu, makom Ibrahim itu, makom itu ada tempat berdiri. Nabi berdiri di situ. Makom itu isim makan, artinya tempat berdiri, koma yakumu. Nabi Ibrahim dan Ismail waktu membangun Ka'bah karena hancur pada zaman Nabi Adam dulu, pada zaman Nabi Nuh air bah, maka dibangun kembali. Itu berdirinya di situ, turun naik, padahal nggak ada batu baterainya itu. Luar biasa, betul nggak ya? Tidak semua bisa dinalar oleh akal. Makanya Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang sangat intelektual pada masanya, beliau di saat mencium Hajar Aswad ngomong begini. Itu batu jajak ngomong. Batu jajak ngomong. Hai batu hitam, aku tahu kau batu, benda mati. Tidak memadorotkan, tidak membahayakan, dan tidak memberi manfaat. Aku tidak akan mencium kau kecuali Rasulullah mencium kau. Karena Rasulullah mencium kau, maka aku mencium kau. Aku mencium kau bukan karena kau, tapi aku mencium engkau wahai batu karena itibaan lin nabi, karena mencontoh nabi. Itu namanya tabarukan. Mencontoh perbuatan nabi. Kalau secara logika, ngapain nyium batu? Lebih baik gue nyium bini, betul nggak ya? Betul. Ini udah kagak bawa bini, umroh sendirian, kagak nyium Hajar Aswad lagi, apek banget tuh nasib. Ayo. Makanya Umar bin Khattab diajak bicara supaya nggak syirik. Kau adalah batu, kau adalah tidak berdaya, kau tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat. Aku tidak akan pernah mencium kau. Karena Nabi pernah mencium kau, maka aku mencium kau. Aku mencium kau bukan karena kau, tetapi karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini namanya ibadah mahdhah. Tuh tanya ke Makmun ngajar fikih. Ibadah mahdhah ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah paham tidak paham, selama itu dicontohkan oleh Nabi, ikuti saja. Jangan sok tahu. Mau pakai logika lagi? Ayo. Kita punya wudu batal karena buang angin, kentut. Bahasa Inggrisnya kentut. Ya Bu ya? Hah? Iya. Sekarang saya tanya, angin keluarnya dari mana? Dari dubur, dari belakang, dari pantat. Kenapa muka yang dicuci? Hah? Au. Ada yang jawab, emang yang malu kalau kentut siapa? Muka. Itu mah akal-akalan jawabannya itu mah. Itu namanya cocok logi, ngarang-ngarang. Kenapa kita kalau batal buang angin yang dicuci muka? Kenapa yang dicuci itu kedua tangan, kaki dan sebagainya? Kenapa? Ini namanya ibadah mahdhah. Mau masuk akal, mau tidak, mau logik atau tidak, rasional atau tidak, ikuti saja. Namanya juga ibadah. Ibadah itu ta'abud, menghambatkan diri kepada Allah secara totalitas. Mau ibadah nanya mulu, nanya. Emang keturunan Yahudi juga sih pada. Iya, nanya mulu. Disuruh motong sapi, nanya. Laki apa perempuan? Laki, katanya Musa. Yang warnanya gimana? Makanya ditanya warna. Orang Yahudi kan begitu, janji mulu, janji. Tapi selalu ingkar janji sama Palestina tuh. Biarin dia nyungsep dia. Karena Amerika udah mulai kualat kan? Hah? Iya, Israel berapa lama, berapa tahun itu membombardir Gaza, tapi sampai sekarang masih ada. Tapi Los Angeles hanya beberapa malam habis hancur. Itu kalau Allah sudah menggerakkan, nggak ada yang sulit bagi Allah. Inilah bapak-bapak sekalian. Bagaimana Pak dengan dalil adinu huwal aklu? Agama itu adalah akal. Kalau nggak masuk akal ya jangan. Lah itu PA namanya begitu mah. Al-dinu huwal akal, agama itu adalah untuk orang yang berakal. Makanya binatang tidak wajib beragama. Tidak wajib menjalankan hukum taklif. Apa hukum taklif itu? Itu tanya ke Mamun. Hukum taklif itu ada 5 kan? Kalau dalam usul fikih ada 9, dalam fikih ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini hanya diberlakukan bagi orang yang akil, yang akalnya sempurna. 2 baligh, anak kecil nggak wajib sholat. Yang wajib sholat itu yang sudah baligh. Makanya kata Nabi umur 7 tahun perintah sholat. 10 tahun gampar. Kalau udah balik SMA pentogin di tembok. Mulai gua apa kagak sembahyang. Mestinya artinya lebih tegas. Tapi bagi orang gila kan gak wajib. Betul gak? Bagi orang yang lupa gak kena hukum. Masa orang lupa dikenain hukum? Bapak begitu bangun jam 6, subuh masih ada nggak? Nggak ada. Lejak kemana itu pergi bocah? Jam 6 bangun, subuh masih ada nggak waktu subuh? Nggak ada. Jadi malaikat gua naik ke 7 langit udah laporan. Yang kagak sholat yang nggak dia laporin. Ya absen udah alpa, push up. Iya. Bangun jam 6 mana dicatat oleh malaikat? Malaikat udah keburu naik laporan. Tuh malaikat penjaga siang, penjaga malam ya. Malaikat penjaga malam dari asar sampai subuh. Malaikat penjaga siang dari subuh sampai malaikat mereka saling bertemu tukar sip pada waktu asar dan subuh. Makanya dijaga 2 waktu itu. Kenapa saat itulah namanya robun yaumiyun.
amal ibadah kita diangkat setiap hari, yaitu pada waktu subuh dan asar. Ini laporan setoran amal setiap hari, namanya Rab'un Yaumiyun. Itu. Sebentar lagi kita akan mengalami namanya Rab'un Sanawiyun, setoran tahunan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Yarfa'ullah amalal ibad kullah, Allah akan mengangkat seluruh amal manusia, yaitu pada pertengahan Sya'ban. Makanya Nabi berpuasa sunnah paling banyak di bulan Sya'ban. Di bulan lain biasa paling Senin, Kamis, Ayyamul Bid, paling begitu ya. Tapi di bulan Sya'ban, dalam satu gerangan Nabi berpuasa sampai 1 bulan penuh. Tuh larinya kayak makmun lagi, pikir. Paling banyak puasa sunnah Nabi Muhammad bulan Sya'ban. Kenapa? Kata Nabi, saya senang, saya bahagia di saat amal saya diangkat ke langit, saya sedang berpuasa. Lah ini mah malam nisfu Sya'ban, nangkap dangdut, kan PA itu. Dugem, bukannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah Bapak sekalian. Itu secara singkat ya. Yang kedua, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tadi saya hanya menjelaskan tentang masalah Isra dan perjalanan Isra dan Mi'raj, 2 pendekatan. Pendekatan keimanan, yang kedua pendekatan filsafat. Filsafat cenderung pakai logika, kalau pendekatan para mutakalimin cenderung pakai keimanan kepada Allah, berdasarkan kebesaran Allah yang maha mutlak. Selanjutnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi itu diisrokan dari masjid ke masjid. Betul nggak? Kenapa Allah pilih dari masjid ke masjid? Bukannya minal kusur ilal kusur. Bukannya dari istana ke istana. Yang Allah pilih dari masjid ke masjid. Kenapa Nabi Muhammad tidak diisrokan minal kusur ilal kusur, dari istana ke istana, dari hotel ke hotel kalau sekarang? Karena bukannya dari pila ke pila, justru dari masjid ke masjid. Malah Nabi pertama kali menginjak di daratan Madinah, Yasrib pada saat itu, masih Yasrib namanya, tapi setelah menjadi kota Islam dirubah menjadi Madinatul Munawwarah. Apa yang Nabi bangun? Pertama kali Nabi mendarat di Kuba, perbatasan kota antara Mekah dan Madinah, membangun masjid, namanya Masjid Kuba. Dan sekarang alhamdulillah Masjid Kuba pindah ke Cipondoh. Luar biasa itu. Masjid Kuba pindah ke Cipondoh, nggak perlu jauh-jauh lagi, betul nggak? Tinggal pergi aja ke Royal 2, nyampe udah Masjid Kuba. Allahu Akbar. Mau tahu keistimewaannya Masjid Kuba? Barang siapa, kata Nabi, yang sholat di Masjid Kuba, sholat sunnah 2 rakaat, punya air wudhu dari rumah. Kita makin nggak punya rumah di sana, betul nggak? Dari hotel, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh sempurna. Hebat nggak tuh? Udah makanya tiap hari tuh ke situ tuh, Royal 2, 1 kali umroh itu. Siapa yang bilang, oh no Buya Haitami, gua bisa diparanin saya. Aliran sesat ini jangan-jangan ini. Masya Allah. Jadi ada 3 masjid yang sangat diistimewakan oleh Allah. Nggak ada 3 hotel, nggak ada. 3 hotel, 3 istana yang sangat dimuliakan oleh Allah, nggak ada. Nggak ada. Istana Salman sekalipun tidak. Istana Nusantara sekalipun yang sedang dibangun tidak. Tapi yang dimuliakan oleh Allah adalah dan ada 3 masjid yang sangat diistimewakan. Sampai Nabi mengatakan, la tushaddur rihal. Tidak ada yang sangat dianjurkan mendatanginya. Rihal itu rihlah. Yang mendatanginya kecuali
ila salasati masajida, kecuali kepada 3 masjid. Nih kalau bisa ngerasain deh sekali. Iya, sekali aja, cakep dah tuh. Mana? Yang pertama Al-Masjidil Haram, kata Nabi. Masjidnya haram, masjid mulia, tanahnya juga tanah haram, tanah mulia. Di tengahnya ada Ka'bah, rumah Allah. Pusat ibadah. Pusat ibadah haji dan umrah itu di Mekah, bukan di Madinah. Di Madinah hanya ziarah. Dan itu yang namanya Ka'bah, bangunan tertua di muka bumi. Karena dia sejak Nabi Adam, konon kanannya udah ada. Malah Ka'bah ini ada juga di, bukan Ka'bah ya, masjid. Yaitu di Baitul Ma'mur. Malaikat pun bertawaf di sana. Jadi Baitul Ma'mur itu pusarnya bumi. Itu masjid yang ada di Baitul Ma'mur di tempatnya malaikat tawaf. Kalau jatuhnya ke Ka'bah itu pas. Jadi Ka'bah itu pusarnya bumi. Pusat magnet terbesar di muka bumi ini. Selama masih ada orang tawaf nggak akan kiamat. Karena masih ada magnet. Tapi kalau orang udah berhenti tawaf, udah gak ada magnet, rontok itu semua bintang, rontok itu semua planet, jatuh ke bumi, itulah kiamat. Makanya kita nggak pernah ngelihat Ka'bah itu sepi dari orang tahu. Kalau nggak ada malaikat yang tawaf. Karena pandemi, malaikat mah nggak takut sama pandemi. Malaikat mah gak mempan, betul nggak? Tawaf terus sih mah. Itu. Barang siapa yang sholat 1 kali saja, 1 subuh. Saya beri contoh subuh karena subuh sangat istimewa. Barang siapa yang sholat 1 kali saja, 1 waktu subuh di Masjidil Haram Mekah, pahalanya mi'atu alfin, 100.000. Banyak apa dikit, Bu? Bu, ngapa diam aja ya? Emang kau marah padaku? 100.000. Itu 1 waktu. Kalau 5 waktu, berapa itu? 500.000 kali. Kalau di Indonesia itu berapa tahun? Mungkin bisa sampai 5 tahun baru selesai. Di sana cukup hanya 5 menit, 10 menit, selesai. Bagaimana kalau dia sampai sebulan? Bagaimana kalau dia 4 hari berjamaah terus di situ umroh? Berapa banyak pahalanya itu? Makanya ada jamaah haji karena saking pinternya, begitu pulang haji berhenti sembahyang. Kebanyakan pahala udah ya kada? Nah, bukannya pinter malah keblinger. Itu baru sholat, belum yang lain. Yang kedua, masjid yang sangat diistimewakan adalah Masjid Madinah, Masjid Rasul An-Nabawi. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, 1000 kali lipat. Sholat cuma 1 kali subuh, tapi kalau di sini di Al-Barkah Royal harus 1000 kali. Di sana cukup sekali. Enak sekarang Masjid Nabawi ada di Banjar. Nggak perlu mana-mana. Emang luar biasa nih Cipondo nih, jago jiplak. Iya, padahal namanya Nurul Amanah Banjarwijaya, disingkat Nabawi. Oh, begitu. 1000 kali lipat, 1 berbanding 1000. Di Masjidil Haram Mekah 1 berbanding 100.000. Di Masjidil Aqsa 1 berbanding 500 kali lipat. Bersyukurlah yang pernah ke sana. Mana marbot? Ada marbot ke sini? Mana? Oh, saya mau tanya, udah umroh belum? Kalau udah minta Haji Haidir. Sian dia, tiap hari ngurusin masjid mulu, betul nggak? Iya, Masya Allah. Lebih semangat lagi tuh. Rasanya jam 3 sebelum subuh, jam 3 udah datang dia kalau di umrohin mah tuh.
Atau ngapain di sini? Karena begitu besar pahalanya, Pak. Bagaimana yang belum mampu ke sana? Yang belum mampu ke sana, ramaikan itu masjid yang ada di Indonesia, yang ada di kampungnya. Insya Allah nanti juga bisa mengimbangi pahalanya. Karena tabarukan kita sering mondar-mandir ke masjid berjamaah, nanti Allah kasih jalan ke sana, bisa pergi ke sana, apa haji, apa umroh, betul nggak? Lah saya ini 10 kali ke sana umroh nggak pernah bayar, 10 kali. Nggak pernah bayar. Hajinya gue haji kosasi saya. Haji kosasi, ongkos boleh dikasih oleh Masjid Al-Furqon Bandara Soekarno-Hatta. Ini besok 2005 harusnya saya berangkat, tapi saya nggak enak, biar buat anak saja dah, karena nunggunya sampai 20 tahun. Kalau sekarang kan ya, zaman saya mah 13 tahun, 15 tahun, karena pandemi 2 tahun nggak berangkat, jadi 15 tahun. Jadi saya mundurkan diri, saya kasih anak saya yang berangkat. Doain tuh mudah-mudahan Ibnu juga bisa berangkat tuh. Karena Ibnu sudah daftar baru 6 tahun, menjalan 6 tahun, mudah-mudahan bisa ditarik mendampingi ibunya. Jadi kenapa ini Mi'raj ini Isra ini dari masjidil ke masjid, bukannya dari hotel ke hotel, bukannya dari istana ke istana. Ini menandakan bahwa masjid itu sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan wa khairul biqa masajiduha, bahwa tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid. Bukan hotel, bukannya istana, masjid. Nabi yang bilang, bukan saya. Khairul biqa masajiduha, tempat yang paling mulia adalah masjid. Barang siapa yang ingin mulia, yang ingin dimuliakan oleh Allah, sering-seringnya tinggal di masjid, bukan di pos ronda. Tinggal di masjid alergi. Kata Nabi itu masjid baitu kulli mu'min, masjid itu rumahnya orang yang apapun partai politiknya, apapun capresnya, apapun pilgubnya, apapun sukunya, apapun bahasanya, selama dia beriman, berhak masuk masjid, berhak memakmurkan masjid. Betul nggak? Jangan sekali-kali bawa bendera politik ke masjid. Coba Jadir, kalau pengen bersatu, orang Golkar bawa bendera Golkar. Orang P3 bawa E3. Partai ini bawa partai ini, semuanya masuk ke masjid. Ini mah sembahyang apa demo? Apa kampanye? Jangan bawa simbol. Bawa simbol satu Abdullah, hamba Allah saja. Jangan bawa simbol dunia ke dalam masjid, karena begitu masuk masjid semuanya adalah sama, hamba Allah, yaitu adalah kita ini adalah hambanya Allah. Jangan bawa simbol ke dalam masjid. Kalau itu dibawa, wah repot. Sampai minumannya mereknya partai politik, kan kacau itu. Kalau bisa jangan. Karena masjid ini adalah baitu kulli mu'min. Sampai mulianya masjid, bapak-bapak sekalian, kata Nabi, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Ini menyenangin Pak Jadir ini, Pak. Barang siapa yang membangun masjid, man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan rumah seluas istana nanti di surga. Wah. Ada tuh hadisnya. Barang siapa yang membangun rumah 2 lantai, barang siapa yang membangun villa, barang siapa yang membangun istana, maka dia akan dibangunkan juga nanti rumah di surga. Enggak ada tuh hadisnya, enggak ketemu saya nyari. Tapi kalau masjid ada. Makanya kata Kiai Betawi yang sangat terkenal pada tahun era 70-an 80-an, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Allah yarham. Kenal ya? Abdullah Syafi'i, Bali Matraman, Radio Asy-Syafi'iyah pada saat itu. Kalau ada orang bangun masjid rumah Allah, jangan sampai nggak ikut, kata Nabi. Yang punya harta bantu harta, kata Kiai Abdullah Syafi'i. Yang punya semen bantu semen, yang nggak punya semen ya paku, udah satu nempel paku. Nggak punya duit saking susahnya kerja bakti, ya betul ya? Ikut ngecor. Jangan sampai nggak sama sekali. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Baitun min buyutillah, rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau pengen mau ke rumah Allah,
Kalau ke Mekah kagak sampai, sudah rumah Allah yang ada di Cipondo saja, yaitu Masjid Al-Barkah. Tanahnya nggak sengketa kan? Karena masjid syaratnya harus wakaf tanahnya. Kalau musola nggak perlu wakaf, pribadi boleh. Tapi kalau masjid harus wakaf, karena masjid ini adalah punya umat, bukan punya pribadi. Rumah Allah. Masjid itu rumah Allah yang ada di muka bumi. Barang siapa yang membangun rumah masjid, berarti membangun rumah Allah. Barang siapa yang memakmurkan masjid, berarti dia memakmurkan rumah Allah. Barang siapa yang memuliakan masjid, berarti dia memuliakan rumah Allah. Barang siapa yang memuliakan rumah Allah, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pagi ini kita dimuliakan oleh Allah. Kita ini berangkatnya aja Pak, berangkatnya aja dari rumah ini ke masjid. Tapi yang bagus punya wudhu. Jadi wudhu itu jangan dari masjid, jangan di masjid. Kalau kita mah, karena kita ini jarul masjid, tetangga mas, sebaiknya kita wudhu dari rumah. Misalnya sholat subuh. Sebelum subuh kan kita udah bangun ya, kita bangun. Kemudian begitu subuh kita sholat sunnah subuh. Jadi sholat sunnah subuh itu sunnahnya di mana? Di rumah. Sholat tahajud sunnahnya di mana? Bahkan sholat qobliyah ba'diyah juga afdal di rumah, supaya rumah itu jangan kayak kuburan. Tapi sholat 5 waktu bagi laki-laki afdal di mana? Di masjid. Kalau perempuan sholat 5 waktu afdal di mana, Bu? Di rumah. Kalau laki-laki afdal di mana? Di masjid. Jadi kalau ada laki-laki selalu sholat di rumah, itu namanya suami soleha. Betul nggak? Kalau ada suami rajin sholat di rumah, berarti ini suami soleha. Pakai rok saja. Kelamaan ya? 3 menit lagi dikit amat. Itulah Bapak sekalian. Ya. Jadi mari kita makmurkan ini masjid. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lagi masjid ini terminal kita terakhir, rumah kita terakhir di dunia. Makanya ke masjidlah sebelum digotong ke masjid. Ke masjidlah sampai tua, jangan ke masjid nunggu tua. Kalau nunggu tua udah setruk, tinggal pengen doang. Didorong pakai kursi, mau begitu? Orang sepreman apapun kalau mati nggak mau disolatin di rumah, maunya di mana? Maunya di mana? Pasti dia berpesan kepada istrinya walaupun dia preman, nanti kalau aku mati, istriku tolong aku solatkan di Masjid Al-Barkah. Padahal seumur-umur tidak pernah ke masjid. Kan kagak enak itu begitu. Ingat itu, rumah kita yang terakhir di dunia ini adalah masjid. Makanya kita begitu melangkah dari rumah, satu langkah satu pahala, satu langkah satu dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya naqdul aqdam ilal masajid. Melangkahkan kaki ke masjid untuk apa? Lil jamaah, untuk sholat berjamaah. Satu pahala, satu dosa satu langkah, satu dosa dirontokkan. Satu langkah, satu pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ke masjid. Kalau hotel nggak ada tuh, satu langkah, satu pahala nggak ada. Jadi nggak apa-apa kalau kita nggak pernah ke istana. Sebagai rakyat biasa kan rasanya berat ke istana itu. Dalam rangka apa kita? Nggak apa-apa, walaupun nggak pernah tidur di hotel, nggak apa-apa, nggak pernah nginep di villa. Tapi menyesallah, rugilah kita kalau nggak pernah ke masjid. Inilah barangkali dua yang dapat saya sampaikan, hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Yang pertama tentang aspek keimanan, bahwa kita melihat peristiwa Isra Mi'raj yang spektakuler ini di luar nalar manusia. Kita harus melihat dari kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah aspek keimanan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah masjid adalah merupakan bangunan yang terbaik di muka bumi ini, rumah Allah. Mari kita bangun, mari kita makmurkan bersama, karena masjid nanti di akhirat menurut satu keterangan bahwa masjid ini nanti akan menjadi perahu, akan menjadi kapal di saat kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Di saat kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya api neraka, kiri kanannya ranjau, maka disitulah masjid yang kita makmurkan tampil, dia dihadirkan oleh Allah di depan jembatan akhirat itu, dia akan menjadi perahu kita. Kita akan naik masjid itu menyelamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus buat saya dan insyaallah buat jamaah sekalian. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah angkat amal ibadah kita di bulan Sya'ban, Allah terima dan Allah sempurnakan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah berikan panjang umur, murah rezeki, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan masjid ini senantiasa makmur insyaallah. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.